Shalom semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat, sempurna dalam pemeliharaan Tuhan, dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Hari ini sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah kembali Tuhan di hari Minggu ini bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami mohon pada hari ini kiranya datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Kami rindu Tuhan, kami mengalami Engkau lebih daripada hari-hari sebelumnya. Kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Dan kalau nanti kami akan mendengarkan firman juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami agar kami dapat belajar firman Tuhan ini, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kerinduan kami Tuhan adalah kami mau memuliakan nama Tuhan dalam perkataan kami, sikap kami dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan ya? Asik-asik. Kita diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Amin. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang
bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan, kami menikmati kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Karena itu Tuhan, dengarlah isi hati kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Amin. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu. Amin. Dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Ya Tuhan. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sama-sama kita katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia. Amin. Berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih, naikkan syukur-Mu pada Tuhan, sebab
Kejadianku dahsyat, Engkau menciptakan aku sempurna di matamu. Terima kasih Kau bentuk aku segambar dan serupa denganmu Tuhan. Bersyukur, sebab itu aku mau mengucap syukur. Sebab itu aku mau mengucap syukur buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu tak pernah berubah, kesetiaan-Mu tak pernah berubah. Sebab kemanakah kami akan pergi, menjauhi kasih-Mu dan menjauhi Roh-Mu Tuhan. Sebab disitulah Engkau akan menemukan kami. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, Kau tak pernah menolak kami, Kau tak pernah membuang kami. Sebab Engkau mengasihi kami, dan kasih-Mu itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, betapa kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Betapa kami bangga memiliki Bapa seperti-Mu, yang selalu menerima kami apa adanya. Ampuni kami Tuhan atas kelemahan kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap pemberontakan kami. Biarlah kuasa darah-Mu membasuh kami kembali, menjadi kudus dan tak bercacat celah di hadapan-Mu Tuhan. Oh Jesus, I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Jesus, Jesus, I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. You are so good, you are so good. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sama-sama katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami sekali lagi mau berkata, kami mengasihi-Mu. Kami bersyukur bahwa sampai hari ini Engkau tidak pernah menolak kami. Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini adalah isi hati Tuhan atas setiap kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk kami melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai bukti bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan dan belajar serta melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini di dalam ibadah yang penuh sukacita, ibadah yang penuh dengan anugerah, di mana kita bukan sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi kita putuskan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kita percaya bahwa ketika orang mendengar, ketika orang melakukannya, maka kita akan mengalami kenyataan dari firman Allah yang hidup itu. Hari ini saya memberikan sebuah tema tentang realita bukanlah kebenaran. Tema kita hari ini adalah realita bukanlah kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini kita mengalami satu situasi yang disebut pandemik ya. Kita tahu kurang lebih 2 tahun ini kita mengalaminya. Pandemik ini merubah banyak hal di dunia ini. Ya, merubah banyak hal. Ya, kehidupan sosial di mana masyarakat mengalami perubahan-perubahan, mengalami gesekan-gesekan, mengalami degradasi hubungan ya. Ada banyak hal, polarisasi sana sini mengenai berita, mengenai politik, kemudian berdampak sampai kepada siapa? Berdampak sama kehidupan kita yang lain, anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita, semuanya mengalami dampak, semuanya mengalami perubahan demi perubahan. Itulah realita. Itulah realita yang tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu yang terkasih. Dampak universal, dampak nasional ya, dampak keluarga. Beberapa waktu yang lalu kita lihat di berita-berita televisi atau di media-media cetak ya, media cetak digital kita pernah dengar, kita pernah baca di mana ada banyak orang melakukan perceraian massal ya, ada yang di Jombang Jawa Timur, ada di daerah Jawa Barat juga.
Itu mengerikan, Bapak Ibu yang terkasih. Dampak secara keluarga. Bisa dibayangkan dampak dari kehancuran keluarga ini bukan sekedar soal hubungan suami istri, tetapi juga dampaknya kepada keluarga. Bagi orang-orang yang bisa menghandle situasi itu mungkin akan jauh lebih baik, walaupun kita tidak boleh bercerai. Tetapi kalau yang sudah bercerai, ya bagi orang yang sudah dewasa, bagi orang yang bisa menghandle situasi itu mungkin dampaknya tidak terlalu keras. Tetapi bagi orang-orang yang tidak dewasa, dia akan memiliki sikap yang seperti anak-anak. Tidak sedikit orang yang bunuh diri. Beberapa waktu yang lalu ketika saya berada di Jawa Timur, pernah saya saksikan juga. Ada satu daerah di satu kota, ada satu tempat jembatan, ada satu jembatan di satu kota di Jawa Timur, di mana jembatan itu jembatan yang sering dipakai orang untuk bunuh diri. Mereka stres, depresi, merasa tidak ada jalan keluar. Mereka bunuh diri di situ. Baik dari anak-anak remaja, begitu juga orang-orang yang sudah dewasa. Kemudian apalagi dampak individu ini yang mengerikan juga, yang tidak boleh kita pandang remeh. Dampak individu, psikis, secara psikis, mental illness. Akhirnya ada banyak orang mentalnya sakit. Ada banyak orang kejiwaannya akhirnya sakit. Ya, tidak semua orang yang sakit jiwa itu berada di rumah sakit jiwa. Itu yang benar-benar edan, saudara. Tetapi yang mengerikan gini, orang yang sakit jiwa, dia tidak merasa sakit jiwa, tapi dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang yang psikis mental illness ya, atau psikis illness, psikisnya secara kejiwaannya sakit, mentalnya sakit. Apa itu tanda utamanya? Terjadi perubahan-perubahan karakter yang drastis. Terjadi perubahan-perubahan sikap yang drastis. Dulu dia menjadi orang dari orang yang girang, orang yang penuh sukacita, jadi pendiam, jadi introvert, jadi pendendam, akhirnya bunuh diri. Ada orang yang semula baik, akhirnya menjadi jahat. Ada orang yang kayaknya tulus, jadinya bulus, saudara. Banyak, betul enggak? Jadi dampak secara psikis ini mengerikan. Saya tidak mengecilkan atau menghina orang gila yang berada di, atau orang gangguan jiwa yang ada di rumah sakit atau panti-panti gangguan jiwa, atau orang dengan gangguan jiwa. Saya tidak mengecilkan mereka. Mereka ditaruh di situ dengan harapan akan ada pemulihan. Beberapa waktu yang lalu ada ulang tahun dari tim kami, salah satu anak rohani saya, itu ulang tahun di ODGG, ODGJ. Nah, jangan sampai salah saya. Orang dengan gangguan jiwa. Ya, namanya Yopi. Yang sakit bukan Yopi, yang ulang tahun namanya Yopi gitu. Ini salah satu anak-anak rohani kami. Dia ulang tahun ada di sana. Ketika melihat mereka tuh luar biasa loh. Mereka berusaha, mereka berharap, bahkan mereka percaya bahwa Tuhan bisa pulihkan hidup mereka. Ada beberapa orang yang stres, tapi tidak sedikit orang yang sembuh. Buat saya, mereka adalah pelajaran hidup dari Tuhan yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Bagi tim pada saat itu. Mereka yang mental illness, mereka yang punya sakit pada mentalnya. Mereka percaya, mereka berusaha keras untuk mereka bisa pulih. Ini orang-orang hebat. Mereka tuh orang-orang hebat. Sekali lagi, tidak sedikit loh mereka yang mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Bahkan mereka ketika pulang, cerita dari bapak panti yang ada pengasuhnya, yaitu Bapak Yogi. Orang Medan dia. Dia kesaksian. Tidak sedikit juga ketika mereka pulang, keluarga mereka dijamah Tuhan. Oleh karena kesaksian itu. Wow. Seperti minggu lalu saya berkata,
Bapa kita, Yesus Kristus, itu keren, itu ada, itu nyata dalam kehidupan kita. Di dunia ini dia nyata. Dia yang punya dunia ini, dia yang ciptakan dunia ini. Realita bukanlah kebenaran. Tapi bagi sebagian besar orang, realita itu adalah sebuah kebenaran. Ini mengerikan. Sehingga akhirnya dampak individu itu begitu kuat. Mental illness, berapa banyak orang seperti itu. Jadi pendendam, jadi provokator, menyebarkan isu-isu negatif, jadi pemfitnah. Ngomongnya sih tidak membenci orang, khotbahnya juga tidak membenci orang, tapi kenyataannya mereka benci, kenyataannya mereka mendiskreditkan orang, kenyataannya mereka provokasi orang untuk memusuhi orang lain. Seperti minggu lalu, bagaimana kita bisa berkhotbah tentang kesucian tapi kita sendiri selingkuh? Bagaimana kita berkhotbah tentang kasih, kita berkhotbah tentang hidup rukun, tapi kita suka berkata gini, orang itu kurang ajar, orang itu menabuh genderang perang. Itu kan ngawur, Bapak Ibu. Khotbah tentang kasih, tapi sikapnya, cara bicaranya, mengundang orang untuk mengajak bertengkar, mengundang orang untuk mengajak bertikai. Pandemik, krisis yang ada saat ini. Percaya atau tidak percaya, mau tidak mau, itu telah merubah banyak hal di dunia ini. Merubah tatanan masyarakat, merubah tatanan dan kondisi sebuah bangsa. Merubah sebuah keluarga yang baik menjadi sebagian menjadi tidak baik. Merubah individu-individu yang baik menjadi sebuah individu yang tidak baik. Realita itu ada di depan kita. Tapi sesuai tema hari ini, realita itu bukanlah kebenaran. Kita kan sama-sama belajar bahwa realita bukanlah kebenaran. Saya balik, kalau kita memandang realita adalah sebuah kebenaran, maka saya pastikan kita adalah orang-orang yang dimakan oleh realita. Kita adalah orang-orang yang dihancurkan oleh realita. Kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Ketika kita percaya realita adalah kebenaran, kita adalah orang-orang yang dihancurkannya. Kita adalah orang-orang yang akan meninggalkan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang gampang sekali menyakiti sesama kita. Sekali lagi, realita bukanlah sebuah kebenaran. Realita bukanlah sebuah kebenaran. Realita bukanlah sebuah kebenaran. Tapi bersyukur, Bapa kita yang keren itu, Yesus Kristus itu yang disebut Immanuel, Dia Bapa yang menyertai kita. Dia Bapa yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu yang terkasih. Yesus Kristus itu hidup dan nyata. Realita itu saya gambarkan begini, Bapak Ibu yang terkasih. Realita itu seperti asap. Ya, realita itu seperti asap. Kalau kita melihat orang membakar sesuatu, ya, mungkin dia membakar sampah-sampah kecil mungkin. Atau mungkin terjadi sebuah kebakaran. Asap itu kan terlihat. Ya Bapak Ibu. Asap itu terlihat. Wah. Realita itu seperti asap. Setebal apapun asap itu, saya yakinkan asap itu pasti hilang oleh terpaan angin. Setebal apapun asap itu, setebal apapun realita yang kita hadapi, sekuat apapun realita yang kita hadapi,
tiupan angin kebenaran itu akan meniadakan semuanya. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Tiupan angin kebenaran itu akan membuat asap itu hilang dalam pandangan kita. Tetapi kata kunci di dalam apa yang kita bicarakan hari ini adalah sikap kita. Sikap kita menentukan kemenangan atau kekalahan kita. Sikap kita menentukan kemenangan atau kekalahan kita. Sikap kita menentukan kekuatan kita atau kelemahan kita. Sikap kita. Atau dengan kata lain, respon. Kita akan dihancurkan oleh sikap kita yang salah. Akan dihancurkan dengan respon kita yang salah. Tetapi ketika kita memiliki sikap yang benar, respon yang benar, maka kita bisa mengatasi situasi yang ada. Maka kita akan mampu mengatasi realita yang ada. Bukankah kita, Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak muda engkau yang luar biasa, bahwa kita semua sudah ditentukan Tuhan lebih daripada pemenang. More than conqueror. Lebih daripada seorang penakluk. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, rekan-rekan muda yang terkasih, generasi muda, generasi anak-anak, engkau adalah lebih daripada pemenang, lebih daripada penakluk. Engkaulah yang menghancurkan realita itu. Engkau dapat mengatasi realita itu. Sebab Allah yang hidup, Allah yang keren, Allah yang nyata, Allah yang bangkit di antara orang mati, Yesus Kristus itu menyertai engkau, ada dalam hidupmu, dan engkau ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya! Wow, Yesus keren, Roh Kudus keren, saudara. Dia nyata dalam kehidupan. Ketika Yesus Kristus naik, dia mengutus Parakletos, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus pribadi Allah itu menyertai engkau. Roh Kudus pribadi Allah itu menguatkan engkau, menghibur engkau. Bahkan mengajar engkau hidup di dalam segala ketetapan Allah. Roh Allah itu hidup. Nyata di dalam kehidupan kita. Ketika kita punya iman, ketika kita membangun sesuatu dalam diri kita, yaitu iman yang kuat, iman yang benar, kita akan pasti mengalami kenyataan dari Allah kita yang hidup, Bapa kita yang hidup, Bapa kita yang keren. Jadi realita itu seperti asap. Dia ada di depan kita. Tapi setebal apapun asap itu, ketika kena angin, maka asap itu akan hilang. Setebal apapun realita yang kau alami, sesakit apapun realita yang sedang kita hadapi saat ini, angin kebenaran Yesus Kristus melalui karya Roh-Nya yang kudus membuat kita bisa mengatasi situasi. Tuhan Tuhan itu tidak menghilangkan situasi yang ada di depan kita. Karena Dia Bapa yang melatih kita, yang mendidik kita. Dia bukan babysitting sama kita. Dia bukan menginabobokkan kita. Jadi kalau berdoa jangan sampai salah. Tuhan, buat masalah ini pergi. Wah, nggak bisa. Itu orang-orang yang sepertinya rohani, yang sepertinya benar doanya sepertinya. Jadi bukan benar. Ketika kita menghadapi realita yang salah, atau realita yang menyakitkan kita maksudnya, realita yang berat hari ini di depan kita, jangan pernah berdoa minta Tuhan menghilangkan itu. Tapi mintalah kekuatan Tuhan. Untuk kita apa? Untuk kita bisa menghadapi dan memenangkan setiap pertempuran-pertempuran yang ada. Orang-orang hebat itu dilahirkan dari medan pertempuran yang keras. Dilahirkan dari medan pertempuran yang sengit. Orang-orang hebat lahir di sana.
Siapa? Triwira Daud. Bahkan Daud sendiri lahir hebat dari siapa? Dari pertempuran-pertempuran yang mereka alami. Pertempuran-pertempuran kehidupan yang mereka alami, yang mereka hadapi. Dan mereka jadi orang-orang hebat. Wow. Musa menghadapi situasi yang sangat berat. Pertempuran psikis, pertempuran terhadap orang-orang Israel yang tegar tengkuk itu. Pertempuran yang sesungguhnya dengan orang Mesir, dengan bangsa-bangsa yang lain selama mereka di padang gurun. Tapi mereka orang-orang yang hebat. Musa disebut orang yang gagap. Kenapa dia bisa menang? Kenapa dia bisa dipercaya oleh Tuhan? Untuk memimpin, menggembalakan sebuah bangsa yang istimewa, bangsa yang dia cintai. Selain dia orang yang lemah lembut. Saya yakin begini. Dia adalah orang yang hatinya melekat kepada Bapa. Hatinya melekat kepada Tuhan. Dia sangat kenal banget. Dia sangat percaya sekali dengan Tuhan yang memanggil dia, yang bertemu dengan dia. Bapak Ibu yang terkasih, bersyukur ya dengan keadaan yang kita alami hari-hari ini. Bersyukur. Realita berbicara tentang apa yang terjadi hari ini. Realita tidak berbicara tentang masa depan kita. Saya ulangi sekali lagi. Realita hanya berbicara tentang apa yang terjadi saat ini. Memang faktanya ada terjadi saat ini, tapi realita tidak menentukan masa depan kita. Realita tidak mengatur masa depan kita. Tetapi Alkitab berkata, rancangan Tuhan, rancangan yang penuh damai sejahtera. Bukan kecelakaan, bukan kehancuran. Tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera, hari depan yang gilang gemilang. Hari depan yang gilang gemilang. Siapa yang merusak rancangan itu? Apakah Tuhan gagal dengan rancangan kita? Tidak. Pilihan yang salah pun yang kita tentukan, mungkin hari-hari ini kita membuat sebuah pilihan yang salah. Itu tidak akan pernah membuat rancangan Tuhan gagal dalam hidup kita. Nah, kalau Tuhan bisa digagalkan sama manusia, dia bukan Tuhan. Ingat loh, kemarin saya sampaikan, dia bukan zat. Yesus Kristus itu bukan zat cair, zat padat, bukan. Dia itu pribadi. Dia itu pribadi yang hidup. Dia itu pribadi yang nyata. Dia bukan zat. Apapun realita yang kau hadapi hari-hari, itu tidak menentukan masa depanmu. Itu hanya terjadi hari ini aja. Dia tidak mengatur masa depanmu. Dia tidak menentukan masa depanmu. Mungkin hari-hari ini kita di PHK. Hari-hari ini kita mungkin kehilangan beberapa bisnis. Saya kasih tahu, kita belajar dari firman Tuhan. Itu tidak menentukan masa depan kita. Bukti sebuah kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 berkata demikian. Injil Yohanes 1 ayat 1 berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saya ulangi sekali lagi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dikatakan dalam ayat ini, saya ingin membuatnya lebih sederhana lagi. Bukan saya merubah kontennya firman, tidak. Bukan saya merubah inti daripada kebenaran. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana ya cara yang mudah untuk saya bisa menyampaikan kepada umat-Mu. Yohanes 1 ayat 1. Firman sama dengan Allah. Firman sama dengan Allah. Jadi firman adalah sama dengan Allah. Jadi firman dan Allah itu berbicara tentang apa? Satu yang pertama, dia berbicara tentang kekekalan. Firman itu kekal karena firman itu Allah. Allah itu kekal karena dia adalah Allah. Dia adalah pribadi yang hidup. Sebelum dunia dijadikan, sampai semuanya selesai pun, dia tetap ada, dia tetap Allah.
Jadi firman itu kekal, Allah itu kekal. Realita itu bukan kekekalan, Bapak-Ibu yang terkasih. Realita bukanlah kekekalan. Realita itu cuma apa yang terjadi hari ini. Dia tidak menentukan masa depan kita. Realita itu cuma apa yang terjadi hari ini. Realita bukan kekekalan. Kebenaran itulah kekekalan. Yesus Kristus itulah kekekalan. Bapak Ibu yang terkasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini. Realita bukanlah kebenaran. Realita bukanlah sesuatu yang kekal. Firman Allah, pribadi Allah, itulah kekekalan, itulah kebenaran. Jadi mari kita putuskan hari ini yang pertama. Hidup kita, yaitu hati kita, pikiran kita, perkataan-perkataan kita, cara pandang kita, jangan dikendalikan oleh realita. Jangan dikendalikan yang tidak kekal. Mari hati ini, kehidupan kita yang sepenuhnya ini dikendalikan dengan apa yang disebut dengan kekekalan. Apa yang disebut dengan kebenaran. Oleh sebab itu penting sekali Bapak Ibu untuk kita setiap hari itu membangun mezbah khusus. Artinya apa? Kita saat teduh, kita baca firman, kita renungkan firman, kita taati firman, Bapak Ibu. Kita baca firman, kita renungkan perkataan-perkataan yang hidup di dalam Injil itu, di dalam Alkitab kita. Kita renungkan, kita imani, kita hidupi. Itu, ketika itu kita lakukan setiap hari, maka pada saat itulah kita sedang mengizinkan diri kita dikendalikan oleh kekekalan. Dikendalikan oleh sebuah kebenaran. Dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh kekekalan. Wow, keren banget kekekalan itu, Bapak-Ibu yang terkasih. Itu bukan sebuah imajinasi. Kebenaran itu bukan imajinasi. Kebenaran itu nyata. Kebenaran itu nyata. Kebenaran itu nyata. Di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Kebenaran itu akan menyembuhkan mental illness kita. Kebenaran itu akan menyembuhkan segala sakit-sakit yang ada pada jiwa kita. Dendam kita dirubah, sikap dendam kita dirubah, sikap patah semangat kita dirubah, keputusasaan kita dirubah. Mungkin kita melihat jalan buntu dalam pandangan kita. Oleh kebenaran itu dirubah semua. Menjadi sebuah kebahagiaan. Menjadi sebuah kekuatan. Menjadi suatu masa depan yang gilang gemilang. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Sembahlah dia dan jangan pernah meninggalkan dia. Kita pegang. Kita taruh di hati kita. Dan kita izinkan kebenaran itu mengendalikan kita. Bukan perkataan orang lain. Haleluya. Yang kedua, tentang bukti kebenaran. Yohanes 8:32 sampai 36. Yohanes pasal 8 ayat 32 dan ayat 36. Berkata demikian. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wow. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar saya ulangi 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Wow. Ini saya ketularan dengan anak saya namanya Pinpin. Dikit-dikit wow. Saudara ya. Tapi wow itu menyatakan sesuatu yang amazing. Ya anak-anak kita sekarang kalau nyebut bukan amazing lagi, amazing, saudara ya. Amazing grace, ya gitu saudara ya. Ya keajaiban kasih karunia. Nah,
Amazing. Kalau kita lihat, wah ini amazing banget ini saudara ya. Dan kamu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapa kebenaran itu? Siapa yang memerdekakan itu? Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak ini di sini siapa? Anak ini adalah Yesus Kristus. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani. Tuhan di mana yang kita pegang, yang kita taruh di hati kita, di mana kebenaran itu yang kita tentukan mengendalikan kita. Tuhan yang kita putuskan untuk mengendalikan kehidupan kita, dan kita memilih, menentukan dengan cinta kasih dan kerelaan kita bahwa Sang Anak itu mengendalikan kehidupan kita. Sang Anak itulah yang berkorban buat kita. Malaikat jatuh dalam dosa. Sang Anak, yaitu Yesus Kristus, tidak sibuk membuat sebuah skenario keselamatan. Tapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, kerajaan sorga, kerajaan sorga dia sibuk. Dia memutuskan untuk turun ke dunia. Dia memutuskan untuk mati bagi kehidupan kita. Menanggung segala dosa kita. Menanggung segala kelemahan kita. Menanggung segala kutuk kita. Menanggung segala sakit penyakit kita. Sang Anak itu luar biasa. Yesus Kristus itu luar biasa. Dia mencintai engkau. Dia menerimamu apa adanya. Seperti pujian yang kita angkat tadi. Dia tidak pernah menolak kita. Yesus Kristus itu menerima engkau. Dia menyertai engkau. Dia memberkati engkau. Dia menguatkan engkau. Bahkan dia sudah menentukan masa depanmu. Gilang gemilang dan penuh dengan pengharapan. Saya suka dengan kalimat gini. Yesus itu wow, keren, amazing. Saudara yang terkasih. Bukti kebenaran yang kedua apa? Yang pertama firman sama dengan Allah. Kebenaran itu hidup, kebenaran itu pribadi, kebenaran itu kekal. Yang kedua adalah kebenaran itu memerdekakan kita. Realita itu Bapak Ibu yang terkasih, cenderung membutakan mata iman kita. Kita gak bisa melihat kenyataan Tuhan, realita Tuhan ada di dalam setiap kejadian-kejadian yang ada. Dia membutakan iman kita. Dia membelokkan fokus kita. Kita sudah tidak lagi memandang Kristus Sang Anak yang hidup itu. Kita hanya memandang realita yang menyakitkan di depan kita. Realita itu yang menghancurkan kita. Kita pandang dia terus. Bukan soal iman yang besar atau kecil. Bukan. Bukan soal iman yang besar ada yang kecil. Saya gak mau pedulikan hal itu. Iman yang benar adalah cuman satu sederhana. Iman yang hidup. Iman yang progresif. Iman itu yang membuat kita mengatasi masalah. Menguasai masalah. Dan menang terhadap setiap masalah. Dan juga apa? Menang terhadap mental illness kita. Orang bisa menang dalam segala sesuatu. Menang dari kekalahan kah? Menang dari itu kah? Menang dari ini kah? Belum tentu orang itu menang dengan mental illness-nya. Belum tentu seseorang itu menang dengan apa? Sakit jiwanya. Belum tentu orang itu bisa menang dengan dirinya. Musuh terbesar kita itu adalah sikap kita sendiri, diri kita sendiri. Realita itu cuma trigger aja, realita cuma pemicu aja. Tapi kalau kita sakit jiwa terus, maka realita itu akan menggerogoti terus kehidupan kita. Orang boleh bisa menang dari apapun. Tapi pertanyaan saya, apakah kita bisa menang terhadap diri kita?
Bagaimana cara kita menang dengan diri kita? Cuman satu. Firman Allah berkata, Sang Anak itulah yang memerdekakan kita. Hidup di dalam Sang Anak itu, yaitu Yesus Kristus. Cintailah Dia. Hidupi seluruh kebenaran-kebenarannya. Hiduplah di dalam Dia. Tetap fokuslah kepada Dia. Maka kita bukan menang secara palsu. Cuman menang dengan realita. Tapi kita tidak pernah menang dengan diri kita. Kemenangan yang palsu adalah kemenangan yang cuman mengatasi realita aja. Kemenangan yang sesungguhnya apa? Kemenangan iman kita, kemenangan pengharapan kita, kemenangan kasih kita. Semua itu yang ada di dalam diri kita. Ketika kita menang mengatasi diri kita, itu kemenangan yang sebetulnya. Itu kemenangan yang sebenarnya. Sehingga apa? Kita tidak menjadi jiwa yang sakit. Jadi batu sandungan, nyakiti orang lain, nyebarkan kebencian, nyebarkan kebohongan. Tapi ketika kita menang dengan diri kita, kita dimerdekakan oleh Sang Anak dan kita memutuskan hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Itulah kemenangan yang sejati. Bukan kemenangan yang palsu. Kita pakai firman Tuhan untuk meras orang lain. Kita pakai firman Tuhan untuk manipulasi orang lain. Wow. Menyedihkan Bapak Ibu yang terkasih. Dengan yang begini sangat menyedihkan. Kita pakai firman Tuhan untuk memuaskan diri kita. Sangat menyedihkan. Sekali lagi, kita boleh menang dengan realita. Tapi yang paling penting, bukan realitanya. Apakah diri kita merdeka atau tidak? Apakah kita memutuskan merdeka atau tidak? Dari segala mental illness, sakit jiwa yang di dalam diri kita. Yang memerdekakan cuma satu. Keputusan kita hidup di dalam Sang Anak. Ketika kita memutuskan hidup di dalam Sang Anak, Kristus itu. Memutuskan hidup di dalam firman-Nya. Maka firman yang hidup itu. Sang Anak yang keren itu. Yang amazing itu, saudara. Dia yang memerdekakan, menyembuhkan seluruh kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi, realita bukanlah kebenaran. Kebenaran itu adalah pribadi Allah. Kebenaran itu adalah sesuatu yang kekal dan nyata. Dan kebenaran itu memerdekakan Bapak Ibu yang terkasih. Kebenaran itu yang memerdekakan engkau para generasi-generasi hebat. Hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan kemenangan yang palsu. Realita itu menawan hati kita, Bapak Ibu. Dia menawan hati kita. Dia mengikat hati kita. Realita punya potensi itu. Tapi kebenaran memerdekakan. Kebenaran menguatkan. Kebenaran membangun pengharapan dalam diri kita. Kebenaran itu membuat mata kita melihat jauh, menjadi pribadi yang visioner. Melihat jauh ke depan. Kebenaran itu membuat kita mampu melangkah, terus melangkah, dan melangkah. Dan kita meraih mahkota kekekalan. Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar. Pada hari ini, kita belajar dari kasusnya Daud sama Goliat. Kita belajar bagaimana Daud menyikapi realita yang ada. Bagaimana Daud memenangkan realita-realita yang ada. Bagaimana Daud itu bisa mengatasi realita-realita yang ada. Tetapi lebih daripada itu, sekali lagi di awal tadi saya katakan, di pertengahan, di pertengahan tadi saya mengatakan apa? Kemenangan yang sejati, kemenangan yang sebenarnya bukan sekedar memenangkan realita. Tetapi apa? Dia bisa mengatasi sesuatu yang lemah di dalam dirinya. Mengatasi sesuatu yang punya potensi mematikan dalam dirinya.
bisa mengatasi sesuatu yang menyakiti, yang membawa rasa sakit, yang membuat mental illness itu terjadi di dalam dirinya. Daud itu orang yang luar biasa juga. Dia bisa mengatasi hal itu. Saya buktikan Bapak yang terkasih. Bagaimana kita menyikapi sebuah realita. Bagaimana kita menyikapi sebuah realita. Kita belajar dari Daud. Yang pertama begini. Kita harus mengenal strategi dan serangan realita. Ya, kita harus mengenal strategi dan serangan-serangan realita. Yang pertama, kita harus mengenal strategi dan serangan realita itu yang pertama ini. Realita itu merusak identitas. Dari 1 Samuel pasal 17, realita itu merusak identitas Bapak yang terkasih. Kita lihat kasusnya Daud, 1 Samuel pasal 17 ayat ke-8. Ya, saya akan bacakan beberapa ayat saja. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Lihat itu, perkataan intimidasi. Berikutnya, 1 Samuel 17 ayat ke-28, saya akan baca. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, lihat ini, perkataan intimidasi. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Ngeri enggak, saudara? Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran itu. Ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan padangnya, pandang ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan. Wow, perkataan intimidasi. Perkataan intimidasi itu punya potensi menghancurkan identitas seseorang. Ketika identitas seseorang menjadi hancur, identitas seseorang menjadi mati, maka orang itu pasti tidak punya kekuatan untuk bangkit, tidak punya kekuatan untuk melawan, tidak punya kekuatan untuk mengatasi realita. Yang lebih mengerikan apa? Ketika identitasnya rusak, maka orang itu mengalami mental illness. Mentalnya sakit, jiwanya sakit Bapak Ibu. Orang kalau jiwanya sakit, identitasnya rusak. Padahal identitas kita siapa? Anak. Saya nggak mau menyebut hamba lagi. Identitas kita apa? Anak. Memang Alkitab mengatakan kita adalah hamba. Tetapi saya suka dengan perkataan anak. Artinya apa? Kita bukan sekedar dekat, kita bisa menyatu dengan Bapa kita. Identitas kita, identitas Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang terkasih. Identitasmu adalah anak Tuhan. Engkau adalah orang yang disertai Tuhan. Engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Alkitab menjamin orang yang percaya kepada Tuhan, dia disebut anak-anak Allah. Dia membawa kasih, dia membawa kehidupan, dia membawa perdamaian. Dan anak-anak Allah itu dicatat di Yohanes apa? Dia dipercaya kuasa. Kita perjanjian baru mengatakan apa? Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Wow. Identitas. Hati-hati dengan perkataan. Jangan dengarkan perkataan orang lain yang menghancurkan hidupmu. Jangan sibuk dengan dengar perkataan orang lain. Sibuklah untuk mendengar perkataan firman. Sibuklah untuk menuruti perkataan firman. Jangan turuti perkataan orang lain. Perkataan intimidasi, perkataan fitnah. Yang penting kita tidak melakukan kesalahan. Ya Bapak Ibu yang terkasih. Dengar dan turuti perkataan firman. Dengar dan turuti perkataan firman. Berikutnya, realita membuat hati menjadi tawar dan ketakutan. Yang pertama tadi strategi realita apa?
Dia merusak identitas kita. Yang kedua apa? Realita itu merusak hati dan menjadi tawar. Merusak hati. Dan membuat hati kita menjadi tawar. Membuat hati kita menjadi ketakutan. Akhirnya apa? Akhirnya kita meragukan Tuhan. Realita membuat hati kita tawar. Membuat hati kita hancur, rusak. Jiwa kita menjadi rusak. Jiwa kita menjadi hancur. Akhirnya kita meragukan Tuhan. Kita lihat tadi di 1 Samuel 17 itu ceritanya. Kakaknya Daud, Eliab itu tentara, itu dilatih. Lihat ketika identitasnya rusak. Ketika dia ditawan dengan realita. Dia dihancurkan dengan realita. Akhirnya apa? Dikuasai dan dikendalikan dengan ketakutan. Tapi Daud yang kecil mungil kemerah-merahan, dia memutuskan dikendalikan oleh kebenaran. Dia memutuskan dikendalikan tidak dengan perkataan intimidasi siapapun. Dia memutuskan dikendalikan dengan kebenaran. Dia memutuskan dikendalikan dengan iman. Memutuskan dikendalikan dengan pengharapan. Memutuskan dikendalikan dengan kasih. Dan lihat Daud yang kecil, dianggap remeh orang lain. Dianggap remeh oleh kakaknya sendiri. Makanya saudara-saudara seimanmu, kalau melumpuhkan hidupmu, melumpuhkan imanmu, melumpuhkan kasihmu, melumpuhkan kekuatanmu, jangan dengar dia. Walaupun itu saudara seiman. Tapi dengarlah firman Tuhan. Dengarlah saudara-saudara seimanmu yang membangun kehidupanmu. Bukan memanfaatkan kehidupanmu, bukan mengintimidasi hidupmu. Dengar mereka. Terutama dengarlah firman, turuti firman. Ya, dengarlah perkataan Allah. Yang kedua, dengarlah saudara-saudara seimanmu yang membangun imanmu, membangun pengharapanmu, membangun kasihmu, membangun kehidupanmu. Bukan menghancurkan, bukan mengintimidasi, bukan memfitnah, yang bukan membohongi engkau. Belajar dari Daud. Realita membuat hati kita menjadi tawar, takut, dan meragukan Tuhan. Terakhir, bagaimana kita mengalahkan realita? Haleluya. Yang pertama, membangun pengenalan akan pribadi Allah. Daniel 11 ayat 32 berkata demikian. Daniel 11 ayat 32 berkata demikian. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Wow, keren. Saya ulangi sekali lagi. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Saya garis bawahi kalimat terakhirnya. Kalau Bapak Ibu pegang Alkitab, garis bawahi. Mungkin Alkitab fisik dalam bentuk buku, garis bawahi. Kasih stabilo. Atau kalau yang di handphone bisa dikasih bookmark gitu ya. Pakai warna apa, warna-warna tertentu. Kalimat yang terakhir yang saya suka. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bangunlah pengenalan akan Tuhan. Minggu lalu saya bicara soal Nehustan. Banyak orang Kristen. Nehustan itu patung ular tembaga itu. Kalau orang digigit ular, lihat itu sembuh. Itu Tuhan yang suruh kepada Musa. Tapi pada akhirnya patung itu jadi berhala. Kenapa? Karena sikap iman orang Israel salah. Imannya tidak mengarah kepada Tuhan. Imannya mengarah kepada patung itu. Sama dengan kita. Jangan punya iman yang mengarah kepada mujizat. Kita perlu mujizat. Kita perlu berkat jasmani. Tapi kalau iman kita mengarah kepada mujizat, mengarah kepada berkat fisik, itu orang Kristen yang baterai, Bapak Ibu. Orang Kristen yang percaya Tuhan hanya karena recehannya saja. Hanya karena mujizatnya saja. Kalau Tuhan gak tolong, gua sakit hati sama Tuhan. Gua gak mau percaya sama Tuhan. Kalau kita seperti itu, silakan. Kematian kekal menanti kita semuanya. Yang memilih jalan seperti itu. Dengan orang-orang seperti ini saya tegas.
Mari kita kenal Tuhan dengan benar. Imani, kenallah Tuhan kita secara pribadi. Maka iman kita semakin kuat. Pengharapan kita semakin kuat. Kasih kita murni kepada Tuhan. Apapun yang terjadi tidak akan pernah bisa menghancurkan iman dan pengharapan dan kasih kita. Karena pengenalannya itu benar. Fokusnya benar. Yang terakhir adalah merubah cara pandang. Merubah cara pandang kita. Yang pertama tadi apa? Membangun pengenalan yang benar. Pengenalan itu seperti akar. Dia lari ke dalam tanah. Dia akan menguatkan pohon itu. Dia akan memberi nutrisi makanan yang sehat. Kalau pengenalan kita salah, pohon spiritual kita, kerohanian kita mati. Yaitu iman, pengharapan, kasih kita mati. Kita akan jadi orang Kristen yang matre. Kita perkosa Tuhan dengan kata-kata iman. Tuhan harus nuruti saya klaim. Wow. Yang punya kedaulatan itu Tuhan, Bapak Ibu. Dialah yang menentukan seluruh kehidupan kita. Kita dianugerahi roh iman bukan untuk mengatur Tuhan. Iman kita berada di dalam kendali kedaulatan Tuhan. Saya senang dengan mami saya. Ketika mami kami sakit. Singkat cerita dia seakan-akan berkata, "Hai maut, di mana sengatmu?" Dia gak pernah kecewa walaupun Tuhan gak sembuhkan dia. Tapi dia percaya Tuhan itu setia. Ketika istri saya sakit kanker, dokternya berkata tidak ada pengharapan. Dia berdoa seperti Abraham begini. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap percaya, aku tetap berharap bahwa Engkau Bapa yang baik. Kalaupun Kau tidak menyembuhkan aku pulang dalam kerajaan sorga. Artinya apa? Istri saya memutuskan tidak akan pernah kecewa meskipun Tuhan tidak menyembuhkan dia. Wow, saya belajar banyak tentang Tuhan, tentang iman, tentang pengharapan, tentang kasih melalui kehidupan istri saya. Dia dipakai Tuhan untuk mengajar saya. Bagaimana mempercayai Tuhan dengan kemurnian iman, kemurnian hati. Mungkin Bapak Ibu ada yang sakit hari-hari ini. Mungkin kau sedang mengalami persoalan. Jangan salahkan Tuhan. Mari kita cek respon kita, sikap kita. Saya kasih tahu, apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan pernah berubah kasih setianya kepada kita. Manusia pasti berubah. Kalau kita punya uang banyak seperti gula sama semut. Kalau gula banyak, semut datang. Ketika uang kita banyak, orang bisa dekat sama kita. Ketika kita nggak ada uang, orang bisa lari dari kehidupan kita. Itu sahabat palsu, itu saudara palsu. Kalau nggak ada uang, ada persoalan, teman banyak datang ya. Minta tolong, minta doakan. Ketika dia ditolong Tuhan, dia langsung hilang dari kehidupan kita. Nggak usah kecewa. Itu pengajaran dari Tuhan buat kita. Tentang apa? Ketulusan. Tentang apa lagi? Tentang menjadi seorang saudara atau sahabat yang palsu dan yang benar. Jadi mari rubah cara pandang kita. Bahwa persoalan yang sedang terjadi itu bukan menghancurkan kehidupan kita. Persoalan yang kita hadapi itu tanda bukan Tuhan itu jahat sama kita. Itu bukan. Persoalan yang sedang kita hadapi, realitas sedang kita hadapi, itu cara Tuhan melatih kita untuk kuat seperti Musa, seperti Daud yang kita belajar. Dia tidak memandang Goliat menjadi sesuatu yang besar yang menghancurkan dan yang mengendalikan hidupnya dia. Dia pandang Goliat itu sesuatu yang bisa dikalahkan karena dia punya Allah yang hidup. Karena hatinya, imannya, pengharapannya, kasihnya melekat kepada Sang Anak Yesus Kristus. Rubah cara pandang kita. Rubah cara pandang kita. Bahwa itu dia setia. Dia ada. Rancangannya bukan rancangan yang jahat. Rancangan Yesus Kristus dalam hidup kita adalah penuh damai sejahtera. Rancangan yang gilang gemilang. Masa depan yang bahagia. Itu rancangan Tuhan. Mari kita rubah cara pandang kita.
Mari kita rubah cara pandang kita. Pikiran itu akan menentukan kekuatan dan kelemahan kita. Pikiran itu produk internal kita di dalam diri kita. Mari kita latih, kita disiplin pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan tetap terfokus kepada Allah. Rubah cara pandang kita. Karena cara pandang itu adalah problem pikiran. Latih pikiran kita, disiplin pikiran kita untuk selalu melihat firman Tuhan. Dan terfokus terus kepada firman, kepada anak yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Saya yakin, jemaat yang terkasih, engkau dapat mengatasi realita yang ada. Sekali lagi, realita bukanlah kebenaran. Realita itu tidak menentukan masa depanmu. Realita itu hanya seperti asap, dia akan hilang. Tapi Allah kita yang hidup, Yesus Kristus, Bapa yang hidup, itulah kebenaran yang menyertai engkau, yang nyata dalam kehidupanmu, yang memberkati engkau, yang menguatkan engkau, yang melatih engkau menjadi hebat, adalah Yesus Kristus, bukan yang lain. Tuhan Yesus memberkati engkau, jemaat yang terkasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama berdoa. Setelah kita firman Tuhan dan kita bersyafaat, dan siaplah untuk menerima berkat yang datang daripada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya firman yang ditabur hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami memutuskan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami memutuskan untuk percaya bahwa Allah itu adalah kebenaran. Allah itulah, Yesus Kristus itulah yang memerdekakan kehidupanku. Kehidupan kami semuanya. Realita bukanlah kebenaran. Realita cuman asap. Kami percaya itu ya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu penuh dengan damai sejahtera. Rancangan-Mu dalam kehidupan kami adalah rancangan yang penuh dengan kebahagiaan. Gilang gemilang, bukan rancangan kecelakaan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk pengajaran-Mu hari ini. Tuhan, hamba berdoa mengangkat tangan bagi sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang terkasih, Engkau menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang berakar murni, yang berakar hidup, yang berakar dalam kepada Yesus Kristus. Engkau adalah jemaat yang misioner, jemaat yang menjangkau, yang menyelesaikan amanat agung. Engkau adalah jemaat yang rasuli, yang berani membuat sesuatu yang baru dengan firman Tuhan, dengan Tuhan yang Kau percayai itu. Engkau menjadi jemaat yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Engkau adalah jemaat yang mengatasi realita. Engkaulah adalah pemenang. Lebih daripada pemenang. Lebih dari seorang penakluk. Dalam nama Yesus. Jadilah menurut iman-Mu. Dan hamba percaya Tuhan, apa yang hamba doakan hari ini terjadi kepada umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sidang jemaat, mari kita bersyafaat. Kita mengangkat tangan dimanapun kita berada saat ini. Mari kita mengucapkan perkataan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia sudah menjadi pulih. Pemerintah Indonesia menjadi pulih. Pendidikan, kebudayaan, politik, militer, kesehatan, kemasyarakatan di Indonesia, semua menjadi pulih di dalam nama Yesus. Semuanya disertai, diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Begitu juga untuk seluruh bangsa-bangsa yang ada. Dalam nama Yesus Kristus, seluruh bangsa pulih oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Shalom bagi seluruh bangsa-bangsa yang ada. Engkau disertai Yesus Kristus. Engkau diberkati Yesus Kristus. Engkau dipulihkan oleh Yesus Kristus. Dan engkau akan mengalami Yesus Kristus dalam setiap kehidupanmu. Hai para bangsa-bangsa. Begitu juga untuk bangsa kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ucapan perkataan syafaat ucapan perkataan iman dalam syafaat ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang datang daripada Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyertai-Mu.
Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, yaitu kebajikan dan kemurahannya mengikuti engkau. Terimalah roh takut akan Tuhan. Tanganmu dipakai Tuhan menjadi tangan yang penuh berkat dan mujizat untuk memberitakan Injil dan menyatakan kebaikan Bapa di sorga kepada semua masyarakat yang ada di sekitar engkau dan juga yang ada di dalam keluargamu. Hiduplah di dalam firman sampai pada akhirnya. Segala berkat ini menyertai engkau dan menjadi nyata di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikut kami informasikan warta kegiatan sepekan GKI Bethesda BSD. Bethesda Renungkan Injil adalah program baca Alkitab 1 pasal 1 hari yang dilaksanakan setiap hari dan dapat diikuti oleh semua anggota jemaat GKI Bethesda BSD. Jika berminat mengikuti program ini, silakan hubungi Bapak Yofri Michel di nomor berikut ini. Bethesda Renungkan Injil di Balik Jeruji adalah program baca Alkitab 1 pasal 1 hari bagi saudara-saudara kita yang ada di dalam penjara. Doa pagi Bethesda dilaksanakan setiap hari Senin dari pukul 5 sampai 6 pagi. Mari kita memulai minggu kita dengan berdoa syafaat bersama-sama dan belajar firman Tuhan dan melakukannya sepanjang minggu ini. Dukung dan doakan rapat kerja pengerja GKI Bethesda BSD Tanjung Priok dan Bekasi yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 mulai pukul 10.00 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Pemuritan Bethesda. Mari bergabung dalam pemuritan Bethesda yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, pukul 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat dengan pembicara Pendeta Sony Eliazar Titawano. Mari bergabung dalam program Ngobrol santai bareng Kak Sony di live IG @sonytitawano tiap hari Kamis jam 9 sampai 10 malam. Program ini akan membahas hal-hal sederhana dalam kehidupan kekristenan kita sehari-hari dengan cara yang serius tapi santai. Dukung dan doakan terus proses renovasi gedung gereja GKI Bethesda BSD yang berlokasi di Jalan Batam Blok C3 nomor 5 Nusa Loka BSD. Dukung dan doakan juga proses pembangunan rumah singgah Cahaya Bethesda di Serpong Lagon Klaster Pelikan Tangerang Selatan. Seluruh persembahan umum dan persembahan khusus dapat ditransfer melalui nomor rekening berikut ini. Terima kasih sudah bergabung dalam ibadah bersama GKI Bethesda BSD. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.